Terima kasih Anda masih terus menyaksikan Prime Time Talk. Dan pemirsa, tadi kalau kita bicara soal bagaimana hakim harus memutuskan sidang pra-peradilan Komjen Budi Gunawan, kita akan lihat dulu putusan kontroversi dari Hakim Sarpin Rizaldi yang menjadi hakim ketua dari sidang pra-peradilan Komjen BG. Pada tahun 2008, Hakim Sarpin Rizaldi pernah memvonis perkara kasus narkoba dengan terdakwa Raja Donald Sitorus di PN Jaktim dianggap janggal lantaran terdakwa hanya divonis 5 tahun penjara dari tuntutan 10 tahun oleh jaksa. Kemudian pada tahun 2009 membebaskan terdakwa korupsi Camat Ciracas M. Iwan dalam kasus dugaan korupsi senilai 17,9 miliar rupiah. Dan pada 2014 pernah dilaporkan ke Komisi Yudisial saat memutus perkara sengketa paten boiler 320 derajat Celcius milik PT Super Andala Steel. Dan dari 8 laporan itu salah satu laporannya terkait suap. Ini adalah komentar dari Suparman Marzuki, Ketua Komisi Yudisial. Oke, Pak Hudri, kalau kita melihat profil hakimnya seperti itu, harus berpikir apa kita kira-kira dalam memutuskan nanti? Ada 8 laporan yang pernah diajukan. Ini bukan angka yang sedikit loh untuk laporan kepada Komisi Yudisial tentang satu hakim. Ya, saya kira sih ini kan laporan, bukan hukuman, ya kan. Tapi kalau misalnya kita mengikuti fit and proper orang-orang yang mau begitu, laporannya lebih banyak dari itu. Calon-calon hakim agung misalnya, banyak yang dikirimin laporan kayak begini. Kan yang hakim yang dilaporkan ke KAI kan bukan Pak Sarpin aja, banyak gitu ya. Nah, begini, di dalam satu perkara ya, pasti ada yang menang dan kalah. Ada yang puas, ada yang tidak puas. Anda mau mengatakan orang yang tidak puas kemudian melapor ke KAI? Iya, ke KAI bisa jadi. Nah, tapi memang kalau memang terbukti ini kok bisa yang bersangkutan menjadi hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Karena hakim Pengadilan Jakarta Pusat itu adalah pengadilan kelas 1A. Ya, tidak sama dengan apa namanya dengan pengadilan yang lain gitu loh. Artinya kan sudah melalui proses yang seleksi yang kayak begitu loh. Atau masyarakat boleh curiga lagi ada apa-apa lagi di belakang itu? Loh, kita nggak tahu ya, kalau memang ini semacam kayak kotak Pandora, ya udah kita buka aja gitu loh. Ya, wah ini begini, ya kan? Ya kan, misalnya kalau memang kita mau lihat ini gitu ya. Nah, tapi prinsipnya begini kan, kita negara hukum gitu, kita menghormati ya ini. Jadi selama dia belum ada sanksi ya ini. Tapi saya nggak tahu ya. Tapi kenapa dia bilang dia ditugaskan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Artinya kan dia udah melalui proses yang ini gitu loh. Ya, jadi sebenarnya tanya loh sama instansinya, ya kan, yang ini. Tapi begini, ya kita jangan terlalu menjudge hakim terlalu kayak begitu. Nanti kita lihat. Kalau memang kayak begitu, artinya gini ya, sudah ini ada penekanan terhadap hakim ya. Ya, kalau di Amerika ya, sepertinya ya hal-hal yang kita seperti lakukan kayak ini dilarang loh. Membahas ini. Iya, ini karena ini dibilang sudah apa namanya trial by the pairs. Ya, ini tapi kan kita udah lebih liberal dari di ini kan Amerika, gitu ya. Ya ini resikonya hakim lah. Sekarang dia kan sudah apa namanya, sudah menerima ya, dia ditunjuk sebagai ini, ya tinggal resikonya gitu. Masalahnya kepada satu orang inilah nanti dia yang akan sendiri nih, tidak seperti pengadilan biasanya kan mungkin ada hakim anggota, untuk sidang pra-peradilan kan memang tidak ada, memang hanya satu. Bagaimana caranya dia akan memutus kasus yang begitu memporak-porandakan bangsa Indonesia saat ini, begitu terpusat perhatiannya, bahkan presiden pun menunggu sidang ini untuk bisa memutuskan. Begini, hakim yang ditempatkan di Jakarta ya, itu umumnya pernah menjadi ketua di daerah. Artinya nih hakim-hakim senior. Ya, perkara peradilan sebenarnya dia udah sering. Cuman ini perkara yang super ini dan membawa sensitivitas yang tinggi sekali. Ya, saya kira sih dia biasa aja dia misalkan lakukan gitu. Tentu dia akan sounding ya, dia akan diskusi kepada teman-temannya, kepada atasannya, kepada ini bagaimana gitu kan. Ya kan kita nggak tahu apa yang ya, tapi mungkin dia tanya gitu kan. Nah, nanti didengar juga apa namanya, ada pendapat ahli ya kan, nanti pemohon ya, dalam hari ini pemohon apa gugatan, karena kalau pakai 63 itu
Pemohon. Ya, itu pra peradilan. Tapi kalau kita mengacu kepada pasal 63 adalah gugatan. Ya, artinya si penggugat ya. Nah, itu nanti mengajukan ahli. Nanti pihak KPK juga ya berdebat. Nah, dari ahli-ahli itu akan berbicara ya secara apa? Teori, secara filosofis dan ini gitu loh. Ya kan? Nanti kita ini. Nah, hakim itu dan semua itu nanti harus diputuskan dalam waktu 7 hari ya, Pak? 7 hari. Nah, tapi kan sekarang udah molor sekarang. Iya. Ya kan? Yang hakimnya sendiri ini ya kan sebenarnya hakim sendiri ya sebenarnya dia tidak sesuai lah, saya nggak bilang ya tidak sesuai dengan KUHAP. Yang KUHAP itu dia harus putuskan segera 7 hari ya 7 hari. Dan dugaan saya kenapa dia pilih menetapkan hari Senin supaya hari Minggunya itu ya dia bisa membuat putusan. Iya kan, ini kan putusan yang sangat berat. Ini loh ya kan. Ya apalagi dia harus kerja sendiri kayak gini nih. Terus ya resikonya gitu loh ya. Ini memang buat Sarpin ini ya sangat berat, tugas yang sangat berat sekali ya. Tapi mesti diingat gini ya para halayak ramai ya termasuk KPK. Ya nggak usah ya apa maksudnya nggak usah begitu serius, bukan kan, jangan terlalu dianggap semuanya ini udah selesai ya kan. Ini kan pra peradilan. Kalaupun misalnya dikabulkan ini bikin aja penetapan tersangka yang baru, apa susahnya? Iya kan, nggak ada larangan kan? Betul. Iya kan? Tapi kenapa ini? Cuman ini ini adalah membangun persepsi. Iya kan? Kalau misalnya gugatan ini menang, berarti secara moral Pak BG di atas itu. Tapi kalau misalnya secara teknis, ditolak, begitu diputuskan, Dok jam 10, jam 11 ini dikeluarin lagi putusan penetapan, apa susahnya? Bisa seperti itu? Bisa aja. Baik, kita tahan dulu Pak Bob, nanti saya akan kasih kesempatan ke Pak Bob di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.